berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan pernah berbuat syirik. Nanti kita akan bahas ada bab khusus masalah syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah, dan syirik ada dua macam ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, seperti teman-teman sekalian ada orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Saya tahunya di sini rata-rata teman-teman dari Sulawesi. Saya waktu itu sekitar 12-13 tahun masih di Makassar, ngisi pengajian di salah satu masjid di pinggir jalan raya. Rupanya yang bangun masjid seorang pengusaha, orang Bugis yang punya kapal, sering jual kap kayu ya dari Kalimantan ke Jawa dan seterusnya. Setelah saya jelaskan bab syirik, dia mengatakan, Ustaz, sudah tahu belum di pelabuhan sini, bicaranya lingkup di Makassar, pelabuhan sini ada perbuatan masuk syirik atau enggak? Saya bilang, apa itu Pak? Dia bilang, kalau ada orang yang baru mau nurunkan kapal baru di laut, maka mereka potong kambing. Terus kambingnya diapain, saya tanya? Bukannya dikasih anak yatim sebagai tanda syukur kepada Allah, bukan. Bukan bab sedekah. Tapi mereka sembelih, lalu utuh kambing itu dilempar di lautan. Waktu ditanya, atau saya tanya untuk apa? Dia bilang, supaya kapalnya nggak diganggu oleh penjaga laut. Ini menyembelih untuk selain Allah, walaupun dia baca bismillah. Tidak pernah Rasulullah SAW perintahkan sahabat, kalau mau melakukan sesuatu, baru beli kendaraan, kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini. Sama sekali tidak pernah ada perintahnya. Dan seorang muslim harus merasa cukup dengan agamanya Islam. Tidak boleh sama sekali ditambah-tambah. Sudah cukup dengan kemurnian itu. Contoh saja. Banyak orang di Indonesia yang saya dapatkan informasi, terutama teman-teman nelayan. Saya pernah datangi salah satu wilayah di Indonesia, tidak usah saya sebutkan kotanya. Hanya yang penting kita ambil pelajaran darinya. Mereka tanya, kalau seandainya nelayan-nelayan di wilayah kami ini seringkali kalau Ramadan mereka libur. Karena bulan orang-orang muslim, mereka enggak mau mancing. Tapi setelah Idul Fitri, sebelum memulai memancing lagi, mereka suka kasih sesajen ke lautan. Bawa buah-buahan, masakan ayam, apalah daging sapi. Dibuatin kapal-kapalan, dimasukin, dialirkan di atas lautan. Untuk apa saya bilang? Ya supaya minta kapalnya nanti tidak diganggu, ikan-ikannya nggak pergi. Ini nggak boleh sama sekali. Apa hubungannya ini? Ya. Bahkan saya diceritakan sama beberapa teman-teman yang sempat undang saya ke wilayah itu tablik akbar. Mereka bilang, yang lucu Ustaz, pada saat mereka turunkan ayam bakar, ayam goreng, buah-buahan, di lautan, antara tempat mereka membuang dengan ke laut bebas, itu ada sedikit jalan sempit, sehingga harus lewat situ. Di situ banyak anak-anak kecil sudah menunggu. Sehingga pada saat lewat diambilin sama anak-anak kecil itu, dimakan. Kan ini ya, kesalahan ini. Nggak boleh sama sekali. Nanti kita akan banyak rincikan tentang masalah bab syirik. Ini merusak tauhidnya. Kalau Bapak Ibu mau sembelih, baca nama Allah, bismillahi Allahu Akbar, sedekahkan dagingnya untuk anak yatim, untuk orang miskin, kita makan sendiri, silahkan. Ada dalilnya. Tapi kalau dilempar di lautan, ditaruh di kuburan, siapa yang makan ini? Untuk siapa? Penjaga ini dan penjaga itu. Ini semua khurafat. Bumi Allah ini hanya dijaga oleh malaikat, tidak ada yang lain. Ya, yang masih punya keyakinan rumah saya ada penjaganya, akhirnya jatang betul setannya. Ya. Gak ada yang jaga rumah kita kecuali kita sendiri. Ya. Syaitan makin senang kalau orang punya keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Dan yang kedua ada syirik kecil, riya, memperindah ibadah karena Allah. Tapi ini juga termasuk dosa besar. Nanti kita akan bahaskan itu. Kata Allah dalam surah An-Nisa 36, dan sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya atau syirik dengan sesuatu apapun.